Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua dan para anggota Bawaslu, Ketua KPU, Menteri Hukum dan HAM, Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota se-Indonesia, para undangan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, kami sangat berterima kasih sekali kepada Bapak telah hadir dalam acara ini, dan inilah mungkin yang pertama kali Pak Presiden hadir di acara Bawaslu. Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota, inilah yang mengawal dan mengawasi penyelenggaraan pemilu kita dari tahun 2018, 2019, dan 2020. Terima kasih buat Bapak Ibu semua. Bapak Presiden yang kami hormati, tantangan Bawaslu ke depan adalah menyelenggarakan pemilihan umum tahun 2024 dan pilkada tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Presiden ke depan, tantangan Bawaslu akan semakin berat. Kami berterima kasih Bapak Presiden hadir di sini, sekaligus kemarin juga hadir di kakak kami penyelenggara pertama, yaitu Komisi Pemilihan Umum. Ini menandakan bahwa demokrasi kita akan sejalan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan insya Allah akan didukung penuh oleh pemerintah Republik Indonesia. Bawaslu RI sebanyak 5 orang dan hanya 1 yang perempuan. Bawaslu Provinsi sebanyak 1.888, Bawaslu Kota sebanyak 1.914 orang, Panwas Kecamatan sebanyak 21.790. Jadi sampai sekarang jumlah kami adalah 23.000.
897. Dan jumlah stadion pengawas pemilu juga hadir di sini sebagian, karena kalau seluruhnya tidak muat di tempat ini. Ada sebanyak 10.966 PNS organik 1.815 dan PNS atau DPK 1.056 dan 8.094 tenaga honorer atau PNPN. Kami harapkan dengan sumber daya manusia seperti ini dapat mengawasi pengawasan seluruh penyelenggaraan tahapan pemilu yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Dan kami percaya kakak kami ini akan selalu seiring sejalan dengan Badan Pengawas Pemilu. Kami percaya Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi, Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota dapat mengawasi seluruh tahapan pemilu. Dan kami berharap teman-teman bisa berdiri semua yang Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kabupaten Kota. Kita sama-sama meneriakan slogan kita untuk menunjukkan pada Bapak Presiden bahwa pengawas pemilu siap untuk mengawasi pemilihan umum tahun 2024. Bersama rakyat, bersama Bawaslu. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Rahayu Rahayu. Selamat sore Bapak Ibu semua. Tetap semangat. Selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian acara konsolidasi nasional Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota tahun 2022. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Menteri Hukum dan HAM yang hadir di sore hari ini dan para menteri yang hadir. Yang saya hormati Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bapak Rahmat Bagja beserta pimpinan dan anggota Bawaslu RI, yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta yang juga hadir sore hari ini, yang saya hormati Ketua KPU beserta seluruh pimpinan KPU yang hadir, yang saya hormati Ketua DKPP beserta seluruh pimpinan DKPP yang hadir, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Provinsi seluruh Indonesia, yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten dan Kota, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Pemilu dan Pilkada 2024 ini akan menjadi pesta demokrasi terbesar dalam sejarah pemilu di Indonesia dan mungkin terbesar di dunia, karena dilaksanakan serentak dalam tahun yang sama. Dibandingkan dalam pemilu-pemilu sebelumnya, ini akan menjadi pekerjaan yang sangat besar. Tapi saya percaya dengan pengalaman yang kita miliki dalam penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya, saya merasa kita memiliki bekal yang sangat cukup untuk mempersiapkan pemilu ke depan yang jauh lebih berkualitas. Untuk menjaga integritas pemilu, pengawasan harus dilakukan di semua tahapan pemilu. Seluruh prosesnya harus diawasi dengan sangat cermat, ditangani dengan sangat hati-hati untuk mewujudkan sekali lagi pemilu yang berkualitas.
Saya ingin mengingatkan bahwa dalam proses demokrasi, kepercayaan adalah kunci. Oleh sebab itu, saya berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras untuk mengawasi proses penyusunan DPT ini. Kalau ada yang menghambat, apalagi dari pihak pemerintah yang tidak kooperatif, nanti Pak Rahmat Bagja laporkan ke saya. Fokus pada upaya-upaya pencegahan, jangan hanya bekerja saat terjadi pelanggaran. Tidak diam atau pasif menunggu pengaduan. Bawaslu ini hati-hati loh, Bawaslu ini sangat kuat. Sangat ditakuti. Tapi Bapak Ibu Saudara tidak merasakan bahwa Bapak Ibu itu disegani, ditakuti. Karena saya pernah dipanggil Bawaslu Jakarta. Saya nggak ngerti kesalahan apa dipanggil. Sebelum saya datang ke Bawaslu, saya betul-betul sangat grogi betul saat itu. Artinya Bapak Ibu semua ini ditakuti, disegani. Peserta pemilu siapapun lah, capres, cawapres, atau cagup, cawagup semuanya. Kalau Bapak Ibu panggil itu, percaya saya, grogi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada sore hari ini secara resmi saya buka konsolidasi nasional Badan Pengawas Pemilu, Badan Pengawas Pemilu Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kota tahun 2022. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami silakan kepada Bapak Laba Yunis sebagai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuka ruang diskusi terkait problematika yang dihadapi dalam rangka pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dan sama-sama kita mencari solusi terbaik. Selanjutnya yang terakhir, kita akan sama-sama mendengar arahan dari Ketua kaitan dengan kebijakan pembinaan dan penguatan jajaran pengawas pemilu dalam mendukung pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Kepada Pak Ketua dipersilakan. Paling terhormat Pak Toto, Teh Loli, Bang Herwin, dan Bang Puadi. Nah, teman-teman, ada perubahan dalam Bawaslu Indonesia, ada perubahan dalam kebijakan kita. Pertama, kita harus menyatakan dalam hati dan juga dalam perkataan. Kalau dalam pramuka disebut suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kalau dalam ini disebut integritas apa? Ketika hati berkata, mulut pun sejalan dengan hati. Kritik kita terhadap teman-teman Bawaslu ketika acara banyak yang keluar. Berbeda dengan KPU. Padahal hampir seperempatnya ini orang KPU juga. Pernah di KPU atau di PPK, betul? Ada yang berpindah juga nanti pindah kamar. Ya? Ya dong. Tahun depan itu menentukan. Jadi, itulah teman-teman, tolong ke depan kita tertib, solid. Bapak Ibu semua, akar beringin melilit kayu, indah warnanya kembang sepatu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.
Cak Toto hanya 1 kali, kalau merdeka itu harus 3 kali. Merdeka! 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 Baik, kita berikan aplaus 1 kali lagi kepada Pak Ketua. Baik teman-teman sekalian, Ketua dan anggota memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu anggota Bawaslu Provinsi dan Kabupaten Kota mungkin ingin menyampaikan saran dalam rapat yang sangat besar ini. Untuk itu kami berikan kesempatan, Ketua dan anggota berikan kesempatan kepada semua peserta. Masing-masing kita bagi, ini ada 3, yang 1, kemudian yang kedua dan ketiga. Masing-masing bagian kita berikan hanya 3 orang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acep, Ketua Bawaslu Kota Tangerang Selatan. Saya ingin bertanya, alhamdulillah ini kesempatan terbaik untuk kelembagaan di Bawaslu, khususnya di Kabupaten Kota. Kami baru menjadi satker, Pak, Tangsel ini. Kemudian juga baru dikasih gedung 3 lantai oleh Pemkotnya. Nah, yang ingin saya tanyakan, kita ini baru punya Kasubag 1, belum 3. Kemudian kami juga punya CPNS 4 yang menurut kami ini kinerjanya belum bisa mendukung pekerjaan-pekerjaan di Bawaslu. Nah, mudah-mudahan Bawaslu RI bisa memberikan pendidikan yang lebih terhadap CPNS. Yang ketiga yang ingin saya tanyakan, nasib para staf kami yang saat ini. Staf kami yang ada saat ini hilang 3 tidak bisa diganti. Kemudian yang ada pun ketika ada formasi P3K, ini formasinya nggak ada. Nah, sedangkan menurut Menpan November 2023 ini sudah tidak ada lagi pegawai non ASN, harus ASN dan P3K. Nah, bagaimana nasib pegawai-pegawai yang ada di Bawaslu Kabupaten Kota atau di provinsi yang non ASN dan P3K? Ini mohon kejelasan. Mudah-mudahan ini menjadi forum yang baik untuk kita semua. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup ya 4 penanya. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas pertanyaan yang disampaikan. Didengar langsung oleh Ketua dan anggota Bawaslu RI. Untuk itu kepada Pak Ketua atau anggota dipersilakan untuk berikan penjelasan kaitan dengan pertanyaan yang disampaikan. Terima kasih. Ada beberapa hal yang ditanggapi. Pertama, terkait dengan staf sekretariat Bawaslu sekarang jadi masalah nasional. Masalah kita semua, bukan cuma sekedar tadi yang oleh salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Kota, tetapi masalah kita semua yang memang itu merupakan kebijakan pemerintah nasional. Nah, ke depan memang kami, Pak Boy, kita memang rencana di bulan Januari atau Februari kita akan menyiapkan terkait dengan kebutuhan pegawai Bawaslu yang juga nantinya akan kita konsultasikan kepada pemerintah. Terkait dengan PPN, PNS, pegawai pemerintah non pegawai negeri sipil yang memang menjadi persoalan sendiri bagi kita bersama yang tidak bisa digantikan kalau kosong ataupun tidak bisa diadakan rekrutmen baru. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita akan bersama-sama pimpinan Bawaslu bersama pihak Sekretariat Jenderal akan mengkomunikasikan ini dengan Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kita sih berharap persoalan ini akan dapat diselesaikan. Setahu saya, Pak Ketua sudah sempat menyampaikan di beberapa waktu yang lalu di RDP DPR Komisi 2 terkait dengan problem kita, terkait dengan kekurangan staf sekretariat baik di provinsi maupun kabupaten kota. Mudah-mudahan ini bisa kita komunikasikan dengan baik dan respon dari pemerintah itu akan baik pula. Yang kedua, pertanyaan terkait dengan keterwakilan perempuan sebenarnya dalam peraturan Bawaslu
nomor 4 tahun 2022 sebagai perubahan ketiga dari Peraturan Bawaslu 18 2019 tentang pembentukan, itu memang sudah diamanatkan setiap tahapan memperhatikan keterwakilan perempuan yang dilakukan, diimplementasikan melalui panduan. Memang kita berupaya untuk itu. Dalam panduan Panwascam sudah mengarah ke situ. Mudah-mudahan ke depan ada perbaikan, tetapi memang itu perlu dikonsultasikan kepada para pihak. Yang ketiga, terkait aplikasi, menambahkan oleh Teloli ada 2 hal. Untuk SDM organisasi kita lagi menyiapkan aplikasi terkait dengan pertama, kita berupaya menampilkan informasi terkait profil pengawas pemilu di seluruh tingkatan. Yang kedua juga sesuai dengan perintah Peraturan Bawaslu 4 2022, dalam rekrutmen kita akan siapkan aplikasi yang mungkin dia bisa saja hanya ada di rekrutmen Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota untuk periode berikut, sambil kita akan koordinasikan dengan pejabat terkait agar supaya nantinya persoalan rekrutmen ini kita bisa menggunakan aplikasi. Yang berikut nanti Divisi SDM organisasi selaku PIC pengawasan tahapan hasil pemilu, nantinya juga kita akan berupaya koordinasikan dengan Divisi Pencegahan dan pejabat terkait untuk memfungsikan atau mengoptimalkan Siwaslu yang dipakai selama ini ketika pada saat pemungutan suara, supaya nantinya bisa terpantau dan terdeteksi terkait dengan hasil pemilu ke depan. Itu teman-teman sekalian. Yang terakhir, tadi Pak Toto dan Pak Ketua sudah menyampaikan tentang, ini saya harus klarifikasi, jangan sampai kita dianggap orang partai sini terkait Pakik Merdeka. Pakik Merdeka ini sebenarnya itu salam nasional. Maklumat pemerintahan tanggal 31 Agustus 1945 sampai sekarang belum dicabut. Jadi dasar hukumnya jelas. Dasar hukumnya jelas, cuma memang harus ada pembedaan. Artinya kalau pengucapannya adalah tetap merdeka, tetapi mengangkat tangan salah selama ini. Bukan kepal, tapi tangannya gini sebatas telinga. Jadi silakan tangan ini, tangan kanan di sini. Itu maklumat pemerintah 31 tanggal 31 Agustus 1945. Sampai sekarang tidak pernah dihapus, tidak pernah dicabut oleh pemerintah baik Orde Baru maupun sekarang. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita akan jadikan bagian dari ucapan kita di Bawaslu selain ucapan yang lain, maka itu dasar hukumnya. Oleh karena itu, mengakhiri yang saya sampaikan, kita akan coba tentang Pakik Merdeka. 1, 2, 3. Merdeka! 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 Terima kasih. Terima kasih.